Selamat bertemu kembali anak didik kami yang di kelas 12 RPL. Kita bertemu di pertemuan pertama ini dalam pembelajaran basis data, di mana di kelas 11 atau di kelas sebelumnya Anda juga sudah mempelajari apa itu basis data. Di pelajaran ini, materi kita yang pertama adalah kita belajar tentang menerapkan penggunaan SQL untuk mengakses multi table, dan kita juga dapat membuat perintah SQL untuk mengakses multi table. Bapak berharap di kelas sebelumnya juga anak didik kami sudah membahas tentang apa itu basis data. Namun sebelumnya kita tetap juga coba mempelajari atau membahas kembali pengertian dari basis data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang atau tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, misalnya pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Artinya bahwa data itu adalah mewakili atau objek yang mewakili, misalnya manusia itu adalah nama, gitu ya. Kemudian pengertian dari basis data ini dapat disimpulkan bahwa kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, karena memang pengolahannya di dalam komputer, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, database berfungsi, ini yang perlu anak didik kami perhatikan. Database berfungsi untuk menampung atau menyimpan data, di mana masing-masing data yang ada dalam tabel atau file tersebut saling berhubungan dengan satu sama lain. Jadi basis data telah digunakan pada hampir seluruh area di mana basis data atau komputer digunakan, termasuk bisnis, teknik, kesehatan, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Artinya bahwa basis data ini memang sudah berada di mana-mana dalam pengolahan data. Kemudian pengertian SQL. Nah, mungkin anak didik kami juga di kelas sebelumnya sudah membahas tentang apa itu SQL. Nah, di sini kembali Bapak ingatkan bahwa SQL itu adalah kepanjangan dari struktur query language atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sebuah database. Jadi database itu adalah bahasa Inggris dari basis data. Beberapa database yang menggunakan SQL adalah ini, ada MySQL, ada Oracle, ada Sybase, Microsoft SQL Server, dan Microsoft Access. Masih banyak lagi ya. Jadi ini perintah dasar SQL. Nah, ada yang data definition language, ada yang data manipulasi language, di mana perintah-perintahnya itu untuk data definition language itu ada create, alter, drop, dan index. Ada DML, insert, update, select, dan delete. Sementara masih ada perintah yang lain dari yang dua ini, karena ini yang umum digunakan. Selanjutnya perintah dasar SQL itu yang pertama adalah create. Ini digunakan untuk membuat database atau tabel pada database yang baru. Nah, berikut bentuk umumnya, di mana create database. Nah, apa nama databasenya? Atau ini ya, create table, apa nama tabelnya. Yang kedua, perintah dasar SQL itu adalah select. Penggunaannya itu untuk membaca suatu tabel. Bentuk umumnya, nah di sini
select nama field atau nama kolomnya, baru dari mana tabelnya. Nah, kriterianya seperti apa? Ya, seperti ini. Select bentuk from, nama tabel, war, kriteria. Selanjutnya insert digunakan untuk memasukkan atau menambah isi data pada tabel. Ya, misalnya kalau kita mau menambah isi tabel, nah ini dia bentuk umumnya. Insert into apa nama tabelnya, baru field apa, baru apa nilainya. Ya, valuation-nya itu nilainya. Yang keempat adalah update. Nah, digunakan untuk memperbaiki atau mengubah data yang ada pada suatu field di dalam tabel yang sudah kita buat. Artinya kalau ada mau diedit atau diperbaiki datanya, bisa menggunakan update. Nah, di sini update apa nama tabelnya. Nah, set kolom mana atau di field mana yang nilainya diubah. Yang kelima adalah delete, digunakan untuk menghapus data atau record yang sudah ada pada tabel. Jadi kalau data itu mau dihapus, bisa digunakan menggunakan perintah dasar delete. Nah, bentuk umumnya itu delete from nama tabel war kriteria. Nah, adik-adik kami itu dulu penjelasan tentang pertemuan pertama mengenai basis data. Nah, anak didik kami boleh juga membaca buku paket yang sudah dibagikan di bab pertama atau di pertemuan pertama tentang bagaimana cara mengakses SQL multi table. Nah, ini anak didik kami kerjakan latihan satu ini di buku latihan, kemudian nanti jawabannya kirim melalui aplikasi. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.